وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya pada malam ini kita kembali diizinkan untuk ada di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah yang memuliakan hamba-hamba Allah, di majlis yang mudah-mudahan dibanggakan dan disebut-sebut Allah di kalangan para malaikat. Orang yang hadir di dalamnya diharapkan dapat ampunannya, diliputi kasih sayang dan rahmat, dan diberikan ketenangan dan ketentraman. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang dengan izin Allah kemudian dakwahnya kita mendapatkan nikmat ini, nikmat berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bertemu dengan Nabi dan kita bahagia dengan banyak salawat dan salam untuknya, sehingga diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kembali kita mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita harap mudah-mudahan semakin sering kita mempelajari hadisnya, semakin sering pula kita bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Masih dalam bab Sutratul Musalli, masih dalam bab yang berkaitan dengan adab salat, itu ngambil sutrah. Terakhir kita atau Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan yang memutuskan salat atau dapat membatalkan salat, yaitu al-mar'atu al-haid, wanita yang sudah balik, wa al-hamir atau himar, yaitu keledai, wal kalbu al-aswad, dan anjing hitam. Dan sudah kita sebutkan pula pendapat para ulama dalam masalah ini, dan bahwasanya diantaranya dikecualikan wanita dan himar dalam bab ini karena ada hadis lain yang mengkhususkannya. Tinggal lagi anjing hitam, dan ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia katakan al-kalbul aswadu syaitan. Al-kalbul aswad syaitan. Nah, sekarang hadis-hadis yang berkaitan dengan pengecualian wanita dapat membatalkan salat atau memutuskan salat, seperti yang akan disebutkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaihim.
Qala rahimahullah, hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi Abu Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi, sahib tafsir wal musnad wal musannaf, penulis banyak kitab. Di antara yang terkenal adalah kitab tafsir Ibnu Abi Syaibah, kemudian kitabnya Al-Musnad, dan kitabnya Musannaf, Al-Musannaf. Dan Imam Muslim di antara gurunya yang paling banyak diriwayatkan hadisnya dalam kitab ini adalah Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, saudara kandung dari seorang ulama hadis juga, Utsman bin Abi Syaibah. Tapi dia lebih terkenal dari saudaranya dan lebih alim insyaallah. Qala rahimahullah, wa Amru An-Naqid, dan Amru An-Naqid yaitu Amr ibn Ali Al-Fallas An-Naqid Al-Basri, itu salah seorang ulama Al-Jarh wa Ta'dil yang penulis kitab Ad-Du'afa. Wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama Al-Baghdadi, ini juga sahibul musannafat, para penulis banyak kitab. Qalu, ketiga-tiganya berkata, haddatsana Sufyan ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, muhaddits Hijaz wa faqihuha, ahli hadis di Hijaz dan ahli fikihnya. Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini masyhur, dikenal juga dengan Ibnu Syihab, namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri. Itu salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis, artinya kebanyakan sanad ada pada mereka karena muridnya ramai dan gurunya banyak. Dan dapat perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pengumpul hadis secara besar-besaran, secara resmi atas perintah dari penguasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alaih. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Al-Asadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari bibinya Aisyah, karena emaknya adalah Asma binti Abi Bakar, saudari kandung daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa an abiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail, beliau salat malam atau selalu salat malam. Kana setelahnya mudhari', maknanya adalah tajaddud wal istimrar. Wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah, sedang saya tidur melintang. Jadi mu'tarid maknanya melintang, tidur melintang, bainahu wa bainal qiblah, di antara beliau dan kiblat, artinya di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Ka'tiradil janazah, ya seperti melintangnya jenazah. Jadi seolah-olah dia itu jenazah, Nabi menyolatkannya, atau lebih kurang begitulah keadaan, karena rumahnya sempit. Kalau kita kan bisa, kalau nak salat, lolok bini di kamar, pindah kamar saja. Ada lebih di situ, pindah kamar saja. Mana tantu ya? Nah, tapi karena beliau kamarnya kecil, jadi mau tidak mau, ya salatnya situ. Jadi tidak ada alasan bagi kita karena kamar kecil tidak bisa
salat di rumah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidur membelintang di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, hadis ini menjadi zahirnya bertentangan dengan hadis yang tadi atau sebelum ini, bahwa yaqta'us salata al-mar'ul haid, yaitu wanita yang sudah balik, kemudian wal himar, keledai, dan wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Nah, sekarang dalam kenyataannya Nabi salat di depannya Aisyah berbaring. Tidak sekadar lewat dia, situ memelintang. Ya, memelintang. Tuh, ternyata dalam perbuatan Nabi tidak membatalkan salat, karena tidak mungkin Nabi meneruskan salatnya kalau batal. Karena ada perintah, la wala tubtilu salat wala tubtilu amalakum, jangan kalian membatalkan amal kalian. Jadi sekarang Nabi salat di depannya Aisyah tidur. Nah, oleh demikian maka para ulama jumhur dalam hal ini menakwilkan makna wanita memutus salat itu adalah mengurangi pahalanya, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Lalu ada lagi yang bertanya, kalau gitu Nabi kan tidak mungkin memilih yang mengurangi. Sah? Maka mereka tahukan lagi, yaitu yang lewat melintas di depannya. Sedangkan yang tidur di depannya itu tidak mengapa. Karena orang yang duduk dan tidur di depan kita bisa justru menjadi sutra salat kita. Nah, jadi nanti ada pula yang mengambil kesempatan, berarti ulama salaf menakwilkan juga ya katanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika para ulama menulis kitab misalnya Zammut Ta'wil, mencela ta'wil, maknanya adalah ta'wil menurut pengertian ahlil kalam, bukan menurut pengertian ahlut tafsir. Kami tak tahu antur kami Ustaz Bezo ahlul kalam je ahli tafsir apa cara? Ahlul kalam mereka tidak menerima makna aslinya, menggantinya dengan makna yang tidak asli. Sedangkan ahli tafsir tidak, mereka memaknai dengan salah satu makna yang ada di dalam kalimat itu secara asas. Misalnya tadi kalimat yadun dalam bahasa Arab maknanya banyak. Di antaranya yadun dengan makna yad, tangan, seperti yang kita pahami. Di antara makna yadun adalah makna al-quwwah, yaitu kekuatan. Di antara makna yadun adalah al-jud, yaitu jasa baik, yaitu pemurah. Di antara maknanya yadun adalah al-quwwah, tadi kekuasaan ya, kekuatan. Nah, ahlut tafsir menempatkan makna-makna ini pada tempat masing-masing, tetapi tidak menolak makna tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kaidah di kalangan Ahlus-Sunnah bahwasanya sarful kalam an ma'nahul asl ila ahadi ma'anihi tafsirun ma'a itsbati aslihi tafsirun wa bayan, yaitu mengganti makna suatu perkataan, satu kalimat dengan salah satu dari maknanya dengan tetap mengisbat makna aslinya. Ini adalah tafsiran dan penjelasan, walaysa ta'wilan, bukan ta'wil. Ini yang dipakai oleh ahli tafsir, dan itu yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam doanya untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din
wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia pemahaman agama yang baik, fikih, dan ajarkan dia ta'wil, yaitu tafsir. Sedangkan ahlul kalam tidak. Mereka merubah kalimat dari makna asli ke mana yang tidak asli. Berarti makna asli dipakai? Makna asli dipakai? Tidak. Inilah bedanya antara takwilnya as-salaf dengan takwilnya al-khalaf. Nah, cuman ketika masyarakat nak mulai kembali kepada as-salafus salih, mulai pula al-khalaf mengatakan kamilah yang salaf itu. Sama dulu Ahlus Sunnah ya direbut gelar itu oleh Mu'tazilah. Imam Ahmad ni Ahli Sunnah tu bukan Ahli Sunnah, Ahlil Bid'ah, firqatun dhallah, firqatun dhallah. Jadi Imam Ahmad tu menurut orang sesat adalah sesat. Nyata wajar pula sekarang kalau orang lurus disesatkan oleh orang yang sesat. Orang pendusta mengatakan dusta orang yang tidak berdusta biasa. Jadi bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dibilang orang itu pendusta? Sah? Apa sebab dibilang pendusta? Kenapa Nabi dibilang pendusta oleh mereka? Woi, dia apa? Hah? Menyalah-nyalahkan orang lain. Fokusnya lah amalkan keyakinan orang Muhammad, jangan bobo, jangan diserang-serang kami. Kan itu bahasa? Iya enggak? Hah? Ketika Nabi Saleh seorang ontok-ontok aja, sah? Nabi kan tidak ikut nyembah berhala, sah? Nabi tidak ikut berjudi, sah? Tidak ikut minum khamar, sah? Kan tak ontok jenang dia? Kan tak ontok je orang jahiliahnya? Lain. Bila berwangi? Bila berwangi? Ketika Nabi lah mulai menogang. Kan ya? Dahulu ketika orang dah atau nyembah berhala tak ontok je kami yang fokusnya nak punya waang je lah nya. Kini lah serang-serang kami, basalang-salang kami. Makanya ada esok tentu dia ada apinya. Akhirnya apa tuduhan untuk Nabi? Apa tuduhan untuk Nabi? Baduto. Kalau ada kita akan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap-siap je sawit panduto dek wang panduto. Nah, jadi mereka berdusta atas nama salaf, bahwa mereka mengikuti pemahaman salaf, berdusta atas nama ahli sunnah sebagai ahli sunnah, padahal mereka tidak memakai sunnah. Sampai dengan tak tolong buat dah. Kan ya? Ada seorang doktor di Winsuska tu ikut memberikan materi di Malaysia kan. Di antara yang hadir ada orang Afrika. Kayaknya cerita mandang je ke dan awak kata kerja mandang kecil seriusnya kau salah. Adon dia tindak nya. Sudah tanya dalam bahasa Inggris kan apa mandang dia juga danya nya doktornya nya. Enggak nya. Teori yang Haji Sabun itu sangat menakjubkan. Anak kagum sekali dengan pemaparannya, bagus gitu. Cuma masalah letak anak lainnya. Nya ndak kena goda rencana Haji untuk mengembangkan Islam dulunya. Cuman nan sakene ndak tolak hajinya. Apa itu nya? Jangguit bacuku hanya. Naningan ndak tolak haji dia. Tu nak pergi bejat ke Gaza lah. Jadi oleh itu kaum muslimin yang inginkan dia tak tolak dia dah dengan berbagai alasan. Kan banyak alasan orang. Sajid target yang tak wajib, 2 target yang tak ajak, 3 target bongi di belakang bongi di bini, 4 target sawit di masyarakat, 5 target dia macam-macam alasan. Yang ingatnya dia sarajiranya tentu dan cairnya. Tentu dan cairnya. Jadi berapa banyak orang punya ide, konsep, usulan, pikiran, ya, dan menyaksikan sendiri. Orang yang berlobby elok ide, ndak bisa kan nak jong daerah.
Makanya dan kalau rapat tidak perlu ide-ide tinggi ni dan. Nya tanya, tahu tak dah jengak ngelakon? Ndaknya jangan sabut ini. Nya kalau dia usulkan, tu tanya ke dan bisa rajin buat like, bisa buat. Kalau ndak ada amunnya buat. Artinya kalau seandainya dia di posisi itu bisa kan botoloknya buat. Kalau ndak cik baca itu je lah. Fahamnya? Fahamnya? Cerita jihad. Haji berjaga tak tahu pun. Itu kat cerita. Inya cerita ke ke dah dak den cerita ndak mana inya cerita. Iko sanad mutasil ke nya. Kalau ada nak klarifikasi dan bokek doktor tu tak masalah. Nah, masih duitnya lah alhamdulillah. Kecuali nya lah lupa leh. Kan ada orang lupa kan? Tak pernah citong nanya tu atau asyik aja masuk dalam kitab Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatsa wa nasi. Iaitu kumpulan orang yang menyampaikan hadis akhirnya lupa. Ingat sampai tapi nanti ingat uang menemo inya lupa tu juga ada. Jelas kaum muslimin? Jadi takwil yang buruk itu takwil yang tidak mengakui makna asli. Adapun memakai salah satu dari makna yang tercakup dalam kalimat itu tidak takwil yang mazmum, bukan takwil yang tercela. Jadi ketika kita, bukan kita, para ulama, ketika mereka menyebut takwil itu mazmum, maksudnya takwil yang tadi, takwilnya ahlul kalam. Bila wangi, bila wangi, ketika orang tak fokus dengan keyakinan aja, wak bahas-bahas keyakinan uang. Apa dia dibahas? Nabi apa dia dibahas dia keyakinan jahiliyah tu dia apa? Hah? Tak ada salah, dia perintah dia Allah. Jadi kita ini karena tahu itu keliru, tahu itu berjanggal dengan Al-Quran Sunnah, maka terpaksa kita bahas. Kan ya? Kan ya? Nanti tersinggung tak apa ejar, sama aja bila bid'ahnya. Kan ya? Yang tak mengojong itu tak ada tu. Yang tak pernah mangkat-angkat depan syekh, pernah tentu mangkat depan den. Tak kata singgung dah itu lah. Pernah den punya isteri dengan nikah batin? Hah? Sama nak mini dua bayar. Saya. Jadi tidak kata singgung dah. Dan justru itu memang ada di kalangan yang tersinggung. Bisnis jeliu tu, bisnis apa namanya? Ludah semakin berkurang sejak tonton ngaji ni. Kan ya? Bisnis basuh kaki, minum air kaki semakin berkurang. Kan ya? Makanya kalimat baunya orang-orang jahiliyah baru marah kepada Nabi setelah Nabi menjelaskan bahwasanya menyembah berhala itu salah. Dulu katakan Nabi diam-diam, tidak pernah membahas, cuma beliau tak terlibat menyembah berhala, orang tu tidak merasa terganggu, sah. Makanya kadang-kadang memang bahasa jahiliyah itu kalau je dia ahli penyimpangan. Apa dia dibahasnya? Kan ya? Tegakkan aja pemahaman wabi kalian, dia dibawa orang lain ni. Nya kaji, mereka tak buang lain dah. Tak buang lain dah. Awak nak tak dibawa kan? Kan apa juang lainnya? Mana kodok nyabui menyesat-nyesatkan. Non sosek itu atau non tak sosek? Yang menyabui Wahabi boleh dia tahu dalam satu ceramah dia satu kali gaknya kan. Awak nyabui ahli kalam ceramah 3 kali gaknya. Sah? Nah, jadi hal itu kaum muslimin muslimat. Jadi kalau membahas-bahas masalah takwil dan sebagainya, siap-siap saja dibilang pendusta. Karena Nabi dulu begitu benarnya tetap dibilang pendusta. Dan maka tuduhan-tuduhan seperti ini selalu datang dari pihak yang kehabisan hujjah. Kehabisan hujjah. Bahwa mereka tidak punya kalimat kecuali mengatakan pendusta. Tapi kalau kita mengatakan dusta memang nyata.
Ketika orang Syiah misalnya mengatakan bahwasanya sahabat setelah Nabi wafat semuanya murtad, kita bilang nama dusta. Karena kita punya bukti mereka dusta. Ketika orang menakwilkan atau mengatakan bahwa Ibnu Abbas ahli takwil dalam akidah, kita katakan memang dusta. Karena ketika Abdullah bin Abbas menakwilkan satu ayat tapi tidak menolak sifat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mengatakan pemahaman tafwid dan takwil adalah pemahaman salaf, pemahaman sahabat, kita katakan berdusta atas nama salaf, karena perkataan mereka tak satu pun mengatakan mereka ahli takwil dan ahli tafwid. Karena ahli tafwid itu maknanya tidak mengetahui makna yang ada dalam kalimat bahasa Arab itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri yang mengatakan kalau Al-Quran itu bersifat mubin, menjelaskan. Ya, mubin maknanya menjelaskan. Lalu ditakwilkan oleh orang dengan menyamakan Allah dengan makhluk, dengan hantu majas. Mereka lupa bahwa majas itu hanya berlaku dengan orang yang ada persamaannya. Paham maksud ada persamaannya? Orang berani disamakan dengan singa. Ada somo? Orang pemberani disebut singa. Ada somo? Apa somo? Pemberani. Singa itu pemberani. Maka disebutlah uang bagak singo. Ada momen dulu di Pokan, uang bagak di Pokan tu disebut namanya. Hah? Singo. Apa yang dapat tak pernah ada ya? Dan malahnya buat sana takut. Lo tuan-tuan keadaan gua. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nama dulu Hasan Singo. Hasan Singo. Dia memang bagak, pemberani. Lalu kalau orang yang menolak sifat Allah dengan kata majas, menyamakan Allah dengan makhluk, di sini harus disalahkan. Sebab kalau tidak disalahkan nanti mereka menyalahkan kita. Sah? Ini ketika salang bagi kan nyala uang kau jo. Kan ya? Ketika membuat fitnah enak, tapi ketika difitnah marah. Ada juga. Nah, seperti ada orang yang mengatakan bahwa fitnah bahwa Arab Saudi menjual Palestina kepada Israel. Mereka yang membiayai Israel untuk menghancurkan Palestina. Mana dapat dah? Dari sumber Syiah. Sudah itu semuanya Syiah tidak lengokur. Kan ya? Padahal makanya ada sahabat ketika saya dulu di Madinah masuk SMS WA lah dua tutulah. Apa je kau Arab Saudi ni nya? Ha itu ya. Kami lah tu kumpul 2,4 miliarnya dari Indonesia padahal jauh. Sahabat. Ndak tentu je sahabat ndak ada jiran. Sebab dan tengah di depan TV loro pengganggalan dana secara nasional AIK 2 lebau tu kumpul lebih kurang 8 juta bau. Ndak rupiah doh rial berapa tiru 8 juta 1 miliar 6 triliunnya kalau dolar ya, kalau 1 miliar rial 4,5 triliun. Mana banyak 2,4 miliar pada 4,5 triliun? Tak itu tuan-tuan. Banyak triliun pada dolar. Atau pada dolar miliar pada triliun. Triliun buat nol. Hah? 2 leh. Ya miliar berapa? 9. Banyak 2 leh 9. Nol tambah namanya mana nol ya? Jadi kalau nol tambah di depan mengurangi, nol tambah belakang, makanya nol di belakang tang jadi depan. Kaum muslimin dan muslimat. Itu baru hari kedua dari yang direncanakan 2 pekan. Dan baru saja Raja Abdullah waktu itu mengeluarkan dari saku pribadinya hanya 1 miliar dolar. Banyak pitiran jari. Iya je, kalau tuan-tuan nak kaya jadi ajo. Kalau nak kaya jadi ajo. Kalau enggak awak
Jadi budak doang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bapu kecil manon banyak 60 triliun pada 2,4 miliar. Nah itu dia. Jadi bapu wajib kumpulan berapa pula mereka berikan. Alhamdulillah sekarang ini Arab Saudi punya komitmen untuk membantu per bulan hanya 7 juta sampai 10 juta. Kalau awak dibantu dia 7 juta sebulan, kayu tu tak? Weh, berapa penghasilan gaji tu berapa? Lomnya apa dah lah? 7 juta bayar gaji 4 juta je kan? Diberi 7 juta deh, kayu tak? Hendak 7 juta piara, 7 juta rial. Bawa tiru 7 juta rial. Apa namanya? Tong lewat ya. Lebih kurang setengah miliar. 500,5 triliun per bulan. Le tolak di Indonesia ngumpulkan dana 1,5 triliun per bulan. Anton kakian. Tapi dia mampir nawang je kojoh. PT sekenek tapi codoh-codoh kah? Kayo. Mambe sekenek tapi suara go. Kadang cerayu matalu ya sacik talu kau mokat sekampung. Talu saciknya mokat sekampung. Allah musta'an. Jadi makanya banyak orang tak tentu tapi suara lantang. Ya, injo tak menawu tapi tak kena garang. Allah musta'an. Ya. Oh sampai itu tadi bang. Gara-gara takwilun fasid. Kalau takwil yang sahih berdasarkan dalil seperti ini mereka menakwilkan bahwa makna yaqta dengan makna yanqus karena Nabi sendiri salat di belakang istrinya. Berarti makna memutuskan di sini bukan memang memutuskan dengan membatalkan tapi makna mengurangi karena di antara makna qada'a dalam haluk bahasa Arab adalah naqasah. Misalnya botol ini dikoek jadi berkurang kan ya? Kalau dikoek berkurang tak? Kalau dipotong gaji awak berkurang tak? Mana qata'a adalah mengurangi. Makanya bahasa Arab qata'a al-mudir ujrata al-ummal. Mudir direktur memotong gaji para pekerja. Apa makna memotong? Mengurangi. Takwil sahih atau takwil tidak sahih? Takwil sahih karena salah satu maknanya itu. Walaupun makna asli mengorek tidak dinafikan. Makna membatalkan tidak dinafikan. Itulah bedanya takwil salaf dengan takwil khalaf. Paham? Paham? Kalau tidak ada azan Allah. Masuk paham nah. Silakan. Masuk ke tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. La haula.
حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة la haula wala quwwata حي على الفلاح la haula wala الله أكبر الله أكبر Allah akbar Allah akbar لا إله إلا الله wa ana asyhadu an la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatu Masyarakat kiram rahmat yang dirahmati Allah SWT. Jadi dari hadis ini dipahami bahwasanya tidak membatalkan as-salah. Nah, ini adalah mazhabnya Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i alaihim rahmatu rabbih. Baik, kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah tersebut dalam sanad sebelumnya. Qala hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, syekhnya Imam Asy-Syafi'i, an Hisham, yakni Hisham ibn Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, an abihi, dari bapaknya Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu min al-lail kulliha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam semuanya, wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah, saya tidur membelintang di depan Nabi alaihi salatu wasallam, wa iza arada ayyutira ayqadani fa'utartu, ketika beliau hendak witir, artinya menyudahi solat malamnya dengan witir, dia bangunkan saya, lalu saya solat witir. Lalu dia solat witir. Di sini tambahan bahwa Nabi alaihissalam juga membangunkan istrinya untuk solat malam. Dan selebihnya sama dengan hadis di atas, di mana Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan Nabi sedang solat, dan itu tidak membatalkan solat Nabi alaihissalam. Wa hadatsani Amr bin Ali, telah menceritakan kepadaku Amr ibn Ali An-Naqid Al-Fallas, qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far Al-Basri, digelar dengan Gundar. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, ulama yang digelar dengan Amirul Mukminin fil Hadis, gelar tertinggi ulama hadis. An Abi Bakar ibn Hafs, dari Abu Bakar ibn Hafs, an Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Ataki Al-Zawwam Al-Asadi, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma yaqta'us shalah, apa yang dapat memutuskan salat? Qala faqulna al-mar'atu wal himar, Aisyah bertanya, apa yang membatalkan salat atau memutus salat? Qala adalah wanita dan keledai. Faqalat, lalu Aisyah berkata, innal mar'ata ladabatu su'in, kalau begitu wanita itu sama dengan kendaraan yang buruk, karena disamakan dengan keledai. Laqad ra'aituni baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tridatan, saya sendiri yang menjadi saksi, saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'tiradil janazah, seperti tidurnya jenazah di depan Nabi, wa huwa yusalli, sedang Nabi tetap salat, berarti tidak membatalkan.
Qala hadatsana Amru An-Naqid, dalam ceritakan kepada Amru An-Naqid wa Abu Sa'id Al-Ashaj, yaitu Abdullah bin Sa'id Al-Masri Al-Ashaj, qala, dia kedua berkata, hadatsana Hafs ibn Ghiyas, telah menceritakan kepada Hafs ibn Ghiyas Al-Kufi, tahwil sanad selanjutnya, qala wa hadatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas, telah menceritakan kepada Umar bin Hafs ibn Ghiyas Al-Kufi wa lafdhu lahu, dan ini lafaz dia. Hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami bapakku itu Hafs ibn Ghiyas. Hadatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada Al-A'mash yaitu Sulaiman bin Mahran Al-Kahili. Qala hadatsana Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, salah seorang fuqaha di masa tabi'in di Kufah. Anil Aswad, dari Al-Aswad bin Qais An-Nakhai, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Al-A'mash berkata, wa hadatsani Muslim an Masruq an Aisyah, dan telah menceritakan kepada kaum Muslim dari Masruq dari Aisyah, wa dzukira indaha ma yaqus salah, di depan Ummul Mukminin disebutkan hal-hal yang memutus salat. Al-kalbu wal himar wal mar'ah, yaitu anjing, keledai dan wanita. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, qad syabbahtumuna bil hamiri wal kilab, kalau gitu kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, demi Allah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat, wa inni ala sarir bainahu wa bainal qiblati muttaji'ah, sedang saya di atas kasur antara beliau dan kiblat, tidur membelintang. Fatabdu liyal hajah, waktu itu sebenarnya saya ada kebutuhan sesuatu. Fa akrah an ajlis, tapi saya tidak mau duduk. Fa uziya Rasulullah SAW, takut mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ansallu min indi rijlaihi, lalu saya keluar diam-diam di samping dua kakinya. Ini juga mengukuhkan bahwa wanita di depan orang salat tidak membatalkan salat. Qala hadatsana Ishaq, telah Ibrahim, telah menceritakan kepada Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya. Akhbarana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi, an Mansur, dari Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Tarhan At-Taimi, an Ibrahim, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, an Al-Aswad, dari Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, adaltumuna bil kilabi wal humur, kalian telah menyaman kami dengan anjing dan keledai. Laqad ra'aituni muttaji'atan 'ala sarir, saya menyaksikan sendiri saya berbaring di atas kasur. Yaji'u Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW datang. Yatawassatus sarir, berdiri pas di tengah kasur tadi, maksudnya setentang dengan pertengahan, ambil posisi di tengah-tengah. Fayusalli, lalu dia salat. Fa akrahu an asnahu fa ansallu min qibali rijlaihi as-sarir hatta ansalla min rihabihi, maka saya tidak ingin mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga saya keluar diam-diam dari antara dua tiang sarir tadi, dipan tadi, hatta ansalla an lihabi, sampai saya keluar dari selimutku. Sama, itu juga mengukuhkan bahwa wanita yang ada di depan tidak membatalkan salat. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Al-Laitsi, qala qara'tu ala Malik, saya bacakan hadis ini kepada Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, an Abi Nadhr, dari Abi Nadhr Salim Abi Nadhr Al-Madani, an Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuri, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tidur di depan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblatihi, kaki saya berada di kiblatnya, di arah kiblatnya. Fa iza sajada ghamazani, ketika dia mau sujud, dia sentuh tangan saya tadi, artinya dielakkan. Faqabattu rijlayya, sehingga saya melipat kedua tangan kaki saya. Wa idza qama basattuha, setelah beliau berdiri, basattuha, saya lonjorkan kembali. Qalat, Aisyah berkata, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih,
pada masa itu rumah-rumah kita di malam hari tidak ada lampu. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Qala hadatsana Khalid ibn Abdullah tahwil. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala hadatsana Abbad bin Awam, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Awam, jami'an keduanya anis Syaibani, dari Asy-Syaibani, an Abdullah bin Shaddad bin Al-Had, dari Abdullah bin Shaddad bin Al-Had. Qala, dia berkata, haddatsatni Maimunah, telah menceritakan kepadaku Maimunah. Ini hadis tadi Aisyah, semuanya sekarang dari Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa ana hizaahu, saya berada di sampingnya atau sejajar dengannya. Wa ana haid, padahal saya waktu itu sedang haid. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajad, kadang-kadang pakaiannya mengenai saya ketika sedang sujud. Berarti dekat sekali dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menandakan bahawa wanita yang ada dekat orang yang sedang salat tidak membatalkan salat. Bahkan menyentuhnya atau pakaian yang menyentuhnya tidak najis, karena wanita haid tidak najis kecuali di tempat keluarnya haid itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb, dan juga Zuhair ibn Harb. Qala, Zuhair berkata, Zuhair hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi'. Qala hadatsana Talha ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Talha ibn Yahya ibn Abi Talha Al-Ansari, an Ubaidillah bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Abdullah ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tuhu an Aisyah, yang mendengarnya dari Aisyah radhiyallahu qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili wa ana ila jambih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam, saya di sampingnya. Wa ana haid, saya sedang haid. Wa alayya mirtun, dan saya memakai mirt, yaitu kisah, yaitu pakaian yang dililitkan di badan orang di waktu itu. Wa alaihi ba'du ila jambihi, sebagiannya saya yang pakai, sebagiannya Nabi yang pakai sedang salat, padahal dia sedang haid. Ini kan tidak terbayang oleh kita hari ini, ya, kain panjang, anggaplah tikuluk. Tahu tikuluk? Dah tahu tikuluk? Nah, kain batik yang panjang itu yang biasanya dipakai, kalau sekarang jadi orang tempat waktu orang meninggal dipakainya, ya. Batik yang panjang itu dipakai sebagian oleh Nabi, sebagian dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau tuan-tuan tahu kisah itu, besok kalau pergi haji atau umrah, lihat orang-orang Afgan yang pakai kain besar dililitkan ke badannya, seperti itu lebih kurang kisah itu. Nah, atau rida. Jadi sebagian Nabi yang pakai, sebagian dia yang pakai sedang haid. Berarti juga boleh dan tidak membatalkan salat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, kita sambung pada waktu yang lain insyaallah. Ya toh? Ya. Iya, pakai kunut. Nah, witir itu rata-rata Nabi pakai kunut. Nah, ya walaupun sendiri. Pada asalnya doanya kan bunyinya Allahumma hdini. Sah, berarti Mahdini sendiri kan? Dalam hadis Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW an aqula fi salati fi witri an aqul Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tabarakta rabbana wa ta'alait." Nah, ini yang sahih riwayatnya adalah di kunut witir. Tapi riwayatnya tidak sahih dibaca di kunut subuh. Dan yang sahih adalah kunut di witir itu tiap malam. Tapi yang tidak sahih riwayatnya kunut setiap subuh. Nah, yang kita amalkan
yang tidak sahih, kemudian yang sahih kita tinggalkan. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.